saya sebenarnya lagi berubah paradigma keuangan orang Jawa Barat. Kenapa? Orang Jawa Barat itu kaya, cuman kurang pelit. Saya lagi minta orang Jawa Barat agak pelit. Nah, kenapa? Karena terlalu jebol. Perempuan-perempuannya di Jawa Barat sudah tidak memiliki lagi sifat yimo haji. Apa itu? Gerep mendek, seetik mahir lomanya. Gak punya lagi. Kenapa? Yang bantu di rumah saya yang diomonginnya skincare. Bagus tuh Pak. Cek aja di sini kok gimana itu sih kan Roman? Hanya hari itu Pak, kebiasaan kamari. Ini kalah. Nah, pada akhirnya kenapa karakter itu muncul? Karena yang dilihat, yang didengar. Seringkali pemimpinnya tampil terlalu glowing, lalaki kayak glowing. Akibatnya apa? Rakyatnya ingin glowing kayak pemimpin. Seringkali pemimpinnya tampil lagi menceritakan di Mesir, menceritakan di Eropa, di Inggris, rakyat-rakyat memutar. Makanya saya merubah paradigma itu. Saya bercerita di pinggir sawah, saya bercerita di pinggir sungai, saya bercerita di pinggir danau. Untuk apa? Agar rakyat saya melihat pemimpinnya lagi memproduksi pertanian, peternakan, perikanan. Ini cara mencapai kemajuan. Itu uang sudah cukup di Jawa Barat. Yang kurang adalah barang. Karena yang kurang adalah barang, maka kalau ingin keuangan seimbang, nilai tukarnya semakin tinggi, maka jumlah barangnya harus semakin banyak. Sepengetahuan saya, maka ekosistem keuangan itu harus bersamaan dengan ekosistem produksi. Kenapa? Kalau kita hanya ngomong keuangan, maka kita nanti hanya memandang SHG. Saham kita lagi naik, ekonomi kita lagi tumbuh, mantap nih. Jangan terpengaruh pada itu. Kenapa? Itu permainan uang di saham, mainnya orang-orang kaya, cer masuk. Kenapa? Ada yang penting lebih dari itu. Pak Prabowo dulu ngomong gitu. Ada yang lebih penting dari itu apa? Produksi. Berapa produk pertanian kita, tanaman pangannya, padinya, berapa jagungnya, berapa ikannya, berapa produk susunya, berapa produk pisangnya, berapa produk jagungnya, berapa produk ayamnya, berapa produk ayam sayurnya. Semuanya itu yang menjadi kurang. Kenapa? Karena negara itu sangat terpengaruh supply dan demand-nya oleh produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, belanja pemerintah itu harus bisa mempengaruhi layanan. Dalam pandangan saya, walaupun ada yang mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh belanja infrastruktur, walaupun infrastrukturnya rendah dibangun, tapi ekonomi itu saya tidak masuk dalam teori itu. Kenapa? Bagi saya, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur. Karena dalam cara berpikir publik, pembangunan dianggap tidak ada kalau tidak bangun jalan, tidak bangun jembatan, tidak bangun irigasi, tidak bangun bendungan, tidak bangun sekolah, tidak bangun puskesmas, tidak bangun rumah sakit, tidak bangun gedung-gedung, tidak bangun perumahan pemukiman, tidak bangun kawasan pemukiman baru, tidak bangun kawasan industri baru. Kenapa? Karena uang itu harus beredar. Uang itu beredar pada sektor barang dan jasa. Sektor barang dan jasa akan bergerak manakala infrastrukturnya baik. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, apakah pembangunan infrastruktur itu bisa melambatkan ekonomi di kemudian hari? Pembangunan infrastruktur bisa melambatkan ekonomi di kemudian hari kalau itu diraihnya dengan utang yang terlalu besar. Tapi kalau diraihnya dengan gerut-gerut, saketik mahil bisa, maka dia akan menjadi